Dalam percakapan sehari-hari kita sering berbicara tentang apa yang disebut dengan istilah dekadensi moral atau dekadensi moral. Dekadensi moral adalah penurunan atau melemahnya moralitas dalam hidup seseorang. Ada banyak faktor yang membuat dekadensi moral itu terjadi. Antara lain gangguan yang timbul dari lingkungan sekitar yang membuat seseorang tidak dapat mempertahankan prinsip-prinsip hidup dan nilai-nilai hidup yang baik yang terkait dengan keadilan, perdamaian, dan sikap persahabatan dengan orang yang ada di sekitarnya. Ia ingin menjadi orang yang mendominasi dan bersikap tidak adil terhadap sesama, dan karena itu ia tergolong sebagai seorang yang mengalami dekadensi moral. Kalau itu ada dalam pandangan pribadi, maka dekadensi moral itu juga bisa menyasar komunitas, bahkan komunitas yang lebih besar seperti negara. Dekadensi moral menunjuk bahwa komunitas, bahkan negara, itu mengalami problem dalam rangka memastikan nilai-nilai keutamaan yang dimiliki oleh sebuah masyarakat atau negara itu mengalami kemerosotan, sehingga masyarakat itu diperhadapkan dengan berbagai macam persoalan, bahkan kekacauan yang mengarah pada perpecahan hidup komunitas, bahkan hidup sebuah negara. Dalam konteks ini, teman-teman, saya ingin membagi sebuah perspektif, masih dari seorang filsuf yang bernama Friedrich Nietzsche, yang sebetulnya harus disebut sebagai orang yang pertama kali bicara tentang dekadensi. Ia memperkenalkan sebuah model atau gambaran manusia dekaden, yaitu manusia yang lemah, manusia yang tidak memiliki prinsip dalam hidup, yaitu manusia yang identitasnya sangat ditentukan oleh lingkungan di sekitarnya. Ia menjadi orang yang gamang, karena itu sering berubah-ubah. Haluan dan cara berpikirnya seringkali ditentukan oleh cara berpikir dan pandangan dari orang-orang yang ada di sekelilingnya. Ia tidak punya prinsip, bahkan ia kehilangan prinsip. Manusia dekaden bahkan disebut oleh seorang Nietzsche itu sebagai manusia yang menjadi pembohong besar, karena ia membohongi dirinya, karena ia tidak memiliki prinsip dalam hidup. Ia menjadi orang yang terombang-ambing dengan berbagai macam pandangan-pandangan yang itu katanya datang dari sistem nilai yang lebih besar, yang lebih kuat, bahkan dianggap lebih benar. Teman-teman, dari catatan tersebut, saya ingin menggunakan pisau pandangan Nietzsche tentang manusia dekaden itu dengan mencoba mengerti fenomena politik dalam Pilkada Jakarta yang sebentar lagi kita akan melihat secara bersama arah politik dan perkembangan politik melalui figur-figur yang akan maju dalam Pilkada Jakarta. Salah satu figur yang sering disebut adalah Basuki Cahayapurnama. Kita tentu tahu track record dari seorang Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang adalah seorang mantan gubernur Jakarta. Ia sebelumnya adalah politikus yang malang melintang di DPR, dan sebelumnya ia juga adalah seorang kepala daerah di salah satu kabupaten di Provinsi Bangka Belitung sekarang ini.
Nah, kita belum melihat apakah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan betul-betul akan mengusung tokoh ini untuk maju dalam Pilkada Jakarta. Nampaknya ada arus besar dalam PDI Perjuangan yang masih meragukan apa yang akan terjadi ke depan terkait kalau partai ini mengusung Ahok untuk maju dalam Pilkada Jakarta. Kita masih tentu mengingat apa yang terjadi pada waktu pemilihan kepala daerah Jakarta ketika ia menjadi seorang incumbent yang akan melanjutkan untuk periode kedua, dan penantangnya pada waktu itu adalah Anies Baswedan. Kita tentu mengingat bagaimana sepak terjang seorang Basuki Cahayapurnama. Ia boleh dikatakan seorang pemimpin dengan citra yang sangat jujur, pekerja keras, bahkan sangat memastikan bahwa daerah yang dipimpinnya betul-betul daerah yang bebas dari berbagai macam penyakit-penyakit sosial. Ia seringkali galak dan ingin secara langsung menyelesaikan persoalan, kendati pun itu harus ditunjukkan dengan ekspresi kemarahan dalam statement-statement dan nyataan dan kata-kata yang keras, bahkan cenderung bertendensi kasar, yang itu dikatakan dalam ruang-ruang publik yang bisa dilihat secara langsung oleh orang banyak. Kita tentu masih mengingat ketika dalam sebuah kesempatan kampanye yang ia lakukan, secara tidak sadar, secara tidak sengaja, ia kemudian dituduh mengucapkan kata-kata yang menista kelompok agama tertentu. Dari situlah kemudian apa yang terjadi, gelombang demonstrasi yang besar kemudian membuat seorang Basuki Cahayapurnama gagal untuk menjadi pemenang dalam pemilihan kepala daerah di Jakarta. Kita punya banyak analisis untuk mengatakan bahwa Basuki Cahayapurnama betul-betul dikalahkan karena isu di seputar sentimen keagamaan yang dimainkan oleh lawan-lawan politiknya. Tetapi terlepas dari itu, PDI Perjuangan sampai saat ini belum secara jelas menetapkan siapa yang akan diusung partai ini untuk maju dalam pemilihan kepala daerah Jakarta. Nampaknya ada tarik-menarik yang sangat bisa dirasakan, di mana orang di satu sisi yakin tentang kinerja dan kemampuan Basuki Cahayapurnama untuk memimpin Jakarta, tetapi orang masih menyisakan pekerjaan rumah terkait dengan sepak terjang politik, bahkan apa yang pernah terjadi pada pemilihan kepala daerah di Jakarta yang lalu, yang menjatuhkan Basuki Cahayapurnama sehingga gagal menjadi seorang gubernur DKI Jakarta. Catatan-catatan ini memperlihatkan kepada kita bahwa seorang Ahok adalah seorang yang di satu sisi punya kapasitas, punya kemampuan, tetapi arah politik dan lingkungan di mana dia berada, setidaknya di seputar PDI Perjuangan, nampaknya tidak berpihak kepada Ahok. Sikapnya yang mengakhiri relasi dan hubungan dan komunikasi dengan Presiden Jokowi dengan mengundurkan diri sebagai komisaris Pertamina, itu jelas-jelas memperlihatkan bahwa Ahok sudah memilih jalannya sendiri. Ia tidak lagi ada dalam gerbong pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menurut saya,
pilihan ini sebetulnya pilihan yang tidak mudah. Saya ingin mengatakan bahwa pilihan ini justru memperlihatkan apa yang benar dari yang dikatakan oleh seorang Friedrich Nietzsche, bahwa Basuki Cahayapurnama bisa disebut sebagai manusia dekaden, yaitu manusia yang lemah, manusia yang penakut, manusia yang tidak jelas mengenai panggilannya. Tidak ada manusia yang tidak dekaden. Semua kita sebetulnya mengidap, dan itulah yang dikatakan oleh Nietzsche, bahwa sifat dekaden manusia itu merupakan sifat yang disebut ontologi. Artinya dari dulu, sekarang, dan yang akan datang, sifat dekadensi manusia itu yang lemah, yang seringkali berubah-ubah, yang seringkali tidak bisa dipegang kata-katanya, itu selalu akan menjadi warna dalam hidup kita, termasuk dalam arah politik yang kita lihat dalam statement-statement para pemimpin-pemimpin kita. Karena itu teman-teman, lingkungan yang berada di sekitar Basuki Cahayapurnama, dalam hal ini Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, itu tidak memberikan sinyal dukungan yang sangat kuat, yang secara sadar, yang by design, untuk memastikan bahwa Ahok layak memimpin Jakarta dan mendapat dukungan politik yang kuat dari partai ini. Ia meninggalkan pertemanannya, persahabatannya, dan keberadaannya dalam pemerintahan Jokowi. Itu juga memperlihatkan ada sikap yang tidak bisa kita katakan itu sikap yang cerdas. Karena toh pada akhirnya gerbong yang diusungnya, yaitu kontestan bernama Ganjar Pranowo bersama dengan Mahfud MD, itu juga gagal. Ternyata sikap politiknya untuk mengambil jarak dengan Presiden Jokowi tidak membuahkan hasil apa-apa. Jangan-jangan dalam Pilkada Jakarta ia pun tidak akan mendapat apa-apa. Jangan-jangan dekadensi manusia yang digambarkan oleh seorang Friedrich Nietzsche, bahwa Ahok adalah gambaran manusia yang lemah, manusia yang tidak punya prinsip, manusia yang sering berubah-ubah dalam arah pandangan politik, itu memang menjadi ekspresi yang kita bisa lihat pada sosok seorang yang bernama Basuki Cahayapurnama. Sungguh disayangkan jika ini yang benar terjadi, maka sebetulnya kalkulasi dan perhitungan politik yang dipakai oleh Basuki Cahayapurnama, termasuk payung besar dalam Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, memperlihatkan bahwa orang-orang di dalam partai ini, bahkan partai ini, itu ternyata adalah gambaran dari manusia-manusia yang dekaden. Kita sadar bahwa tidak ada manusia yang tidak dekaden. Dekadensi manusia itu adalah bagian yang melekat dalam diri kita. Kita sering menjadi orang yang takut, yang lemah, yang seringkali berubah-ubah dalam pandangan, dalam kata-kata, dalam sikap. Kita bahkan bisa dikategorikan pembohong besar. Karena itu hati-hatilah. Apa yang kita pilih itu menentukan apa yang kita dapatkan. Kalau sebenarnya kita tidak mendapat apa-apa ketika kita memilih untuk tegak pada sebuah pilihan, maka buat apa meninggalkan persahabatan? Buat apa meninggalkan komunikasi yang selama ini sudah memberi ruang untuk aktualisasi bagi seorang Basuki Cahayapurnama ketika ia masih berada dalam gerbong pemerintahan Joko Widodo?